Halo, apa kabar warga sekitar? Kita kembali lagi di Don't Talk. Kali ini Don't Talk udah masuk episode kelima. Gimana, udah nonton episode 1 sampai 4 tentunya? Dan semua konten di sini kerjasama antara gue dengan Arkanimon dan juga Suara Visi. Bentar, benerin poni dulu. Oke, warga sekitar, kali ini kita akan ngebahas Liga Futsal Profesional Indonesia yang baru aja mendapatkan juara baru, yaitu Bintang Timur Surabaya. Gua sedikit akan bercerita tentang sejarah Liga Futsal Profesional Indonesia. Perlu dikasih tahu bahwasanya kita pernah menggelar Piala Asia 2002 ya di Jakarta, tepatnya di Istora Senayan. Namun rentang waktu 4-5 tahun akhirnya baru lahir Liga Futsal Profesional Indonesia 2006-2007. Musim pertamanya itu Biang Bola yang jadi juara. Tapi gue nggak mau bahas parade gelar juara di sini. Gue mau bahas bagaimana di era Bapak Haritanu ini bisa dibilang futsal ini semakin berkembang. Ya, respect buat Bapak Haritanu dan juga Federasi Futsal Indonesia yang sebelumnya namanya Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi harus berubah karena ternyata katanya AFI itu udah ada yang pakai gitu. Oke, kita masuk ke Bapak Haritanu aja nih. Nah, ini Liga Futsal Indonesianya nih pada saat dipegang oleh Bapak Haritanu dengan MNC Groupnya ini udah sangat luar biasa. Pertama kalinya disiarkan secara langsung di televisi nasional. Walaupun kalau misalnya lu pada tanya nih sama gue, pernah nggak sih ada kompetisi yang disiarin langsung? Pernah ada, 2009 TV One Cup itu pertama kalinya Liga Futsal Indonesia disiarin secara langsung di TV nasional. Kebetulan gue juaranya, jadi gue tahu banget saat itu TV One menggelar kompetisi antar klub under 21 kalau nggak salah. Itu mainnya di Pro Arena Pondok Indah yang sekarang udah jadi Decathlon. Lalu di tahun 2000 sebenarnya 2010, 2011, 2012 tuh ada turnamen namanya Kid Futsalismo yang bikin tuh Darius Sinatria. Kid Futsalismo ini gue pernah juara tahun 2012 sama Devina ngelain Cosmo saat itu. Nah, itu siaran langsung di TV One. Nah, itu adalah kronologis lah ya, atau sejarah broadcast siaran langsung Liga Futsal atau kompetisi futsal di Indonesia. Nah, lanjut di tahun 2015 juaranya itu IPC Pelindo yang kemudian menyamai prestasi PLN dengan 3 kali gelar juara. Nah, 2015 itu ngalahin Pinky Boys main di STTD Cibitung. Nah, di tahun 2015 itu timnya itu nambah jadi 16 tim. Ada tim yang melakukan promosi, yang mendapatkan jatah promosi melalui playoff, yaitu Persija Futsal. Lalu ada Be The Great, Biang Bola kembali lagi saat itu. Ya. 2015 digelar, udah ada pemain asing ya, yaitu ada Rico Zulkarnain, satu-satunya pemain asing. Disinilah pertama kalinya degradasi dilakukan, yaitu 4 tim ya, 2 dari wilayah barat, 2 dari wilayah timur degradasi. 2016 sebuah sejarah tercipta di mana tim promosi, ada 4 saat itu, Black Steel, BJL, lalu juga ada WPK MBU dan juga Mataram FC. Nah, 2 tim ini masuk Final Four, yaitu BJL yang kemudian merger sama Cosmo, juga Black Steel Manokwari. Dan Black Steel Manokwari menciptakan sejarah menjadi tim pertama yang melakukan promosi di tahun tersebut dan menjadi juara Liga Futsal Profesional. Personilnya itu ada Iksan, ada Panji, ada Runtu Boy, ada anak-anak Papua Barat kayak Jerry, John Gottlieb, lalu juga ada YMBC, ada juga Marcelino Waroy saat itu yang menjadi juara Liga Futsal Profesional di tahun 2016, mengalahkan Famos Mataram dengan adu penalti saat itu. 2016 selesai, 2017 Famos, 2018 Famos, 2019 Famos Mataram hat-trick. Itu memecahkan rekor ya, karena belum ada klub yang sebelumnya mampu meraih hat-trick gelar juara. Wah, pokoknya luar biasa. 2017 itu bisa dibilang Famos itu mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Famos mendatangkan Ali Abedin dan juga di pertengahan musim mendatangkan pelatih asing pertama, yaitu Coach Hisam Bencamu, menggantikan Coach Denny Handoyo yang kemudian turun menjadi asisten pelatih. Nah, Coach Hisam itu membawa Famos meraih gelar juara. Lalu di tahun selanjutnya ada Reza Falah membawa Famos meraih gelar juara 2 kali berturut-turut di tahun 2019 juga, walaupun 2019 pemain-pemain terbaik Famos sudah pada cabut-cabutan. Di tahun 2020 kali ini Black Steel ya, Black Steel Manokwari meraih gelar juara di tengah pandemi. Akhirnya digelar juga sampai habis dan
Coach Hami ya asal Thailand mampu dalam debutnya di Indonesia mampu membawa Black Steel meraih gelar juara. Padahal Black Steel pun sudah banyak pemainnya yang pergi, bahkan Runtuh Boy udah nggak ada di sana. Ya salut banget gue sama Coach Hami yang bisa membawa Black Steel menjadi juara di tahun 2020. Di tahun 2021 sebetulnya BTS ini juara 2021 tapi digelarnya 2022. Dan itu menjadi trofi pertama bagi Bintang Timur Surabaya di bawah Hector Suto. Ya ini pelatih-pelatih asing ini udah mulai bermunculan ya. Kalau dipikir-pikir, semenjak Bapak Haritanu menghandle Liga Futsal Profesional ini nggak cuma bicara broadcast yang dirapihin, tapi juga klub-klub juga akhirnya berani untuk investasi, berani untuk jor-joran keluar duit untuk pemain asing, pelatih asing, bahkan pemain kelas dunia seperti Ricardinho juga akhirnya hadir ya, Thiago Bolligna juga hadir. Nah ini perkembangan yang sangat luar biasa di masa Bapak Haritanu. Namun di 8 tahun kepemimpinannya menurut gua banyak hal yang harus diperbaiki tentunya. Kekosongan liga di bawahnya, langsung Liga Nusantara, lalu juga broadcast yang akhirnya cuma ke live streaming aja. Itu mungkin bisa menjadi catatan khusus untuk kedepannya bisa supaya lebih baik lagi. Karena kalau nggak salah November ini harusnya Bapak Haritanu itu udah selesai masa jabatannya. Yang gua nggak tahu apakah diperpanjang lagi atau enggak. Karena udah 2 periode. Kalau soal biasanya di Indonesia kan secara organisasi biasanya 2 periode itu udah selesai. Tapi gue nggak tahu ADART-nya apakah membolehkan Bapak Haritanu nantinya tetap menjabat di periode ketiga. Karena kalau gue bilang sih kita butuh suasana baru sih. Bukan berarti harus lepas dari Bapak Haritanu, tapi bagaimana kemasannya jauh lebih baik lagi. Ya contoh kenapa sekarang banyak gue tampil di YouTube ya kan. Lebih mengarah ke ngomongin futsal karena emang nggak ada acara itu di grup MNC Group ya, di grupnya MNC itu nggak ada. Harusnya nih ya profil pemain, ada player of the week, ada coach of the week yang dibuat oleh galeri itu udah bagus, tapi kan galeri sifatnya sosial media. Akan sangat bagus lagi kalau seandainya pihak TV juga menayangkan, bikinlah setengah jam kayak One Stop Football atau kayak Total Football dulu gitu. Itu akan sangat bermanfaat untuk klub peserta supaya mereka bisa bawa itu ke sponsor. Juga kayaknya kalau menurut gua ya, kan baru tahun ini nih sistemnya full kompetisi. Kayaknya nggak seru ya. Seru di pertandingannya tapi endingnya tuh kurang seru, rada anyep. Kemarin pas Bintang Timur Surabaya juara aja, ya udah nggak ada penyerahan piala segala macem. Padahal kalau sistemnya liga kompetisi penuh ini harusnya pada saat mereka memastikan gelar juara itu pialanya dikasih. Harusnya sih seperti itu supaya hype-nya tuh nggak turun. Ini kayaknya kasihan gitu sama Bintang Timur Surabaya juara tapi nggak ada yang diangkat gitu. Akhirnya Mas Dimas kan yang diangkat. Ya, jadi itu aja menurut gua sejarah Liga Futsal Profesional Indonesia. Selamat buat Bintang Timur Surabaya dan mudah-mudahan bisa mewakili Indonesia di kejuaraan AFF atau AFC. Ya besok kan di AFF prestasi terbaiknya masih belum ada yang juara nih, masih selalu kalah sama Thailand. Mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh Bintang Timur Surabaya. Oke, itu aja dari gua Doni Zola. Ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Coach Donzol dan juga follow Instagram Arkadimon dan juga Suara PC. Oke, gue ciao.